Ya, selamat malam Bapak Saudara sekalian, Shalom. Ya, pada hari ini kita akan bersama-sama membahas mengenai sebuah tema ya, apa yang menjadi kehendak Tuhan khususnya untuk akal budi yang Dia berikan kepada setiap kita. Saudara, saya ingin mengajak kita melihat dua bagian firman Tuhan sebagai landasan daripada seminar pada malam hari ini. Yang pertama, kita akan melihat dari Roma pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Ya, Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ya, bolehkah saya ingin mengajak setiap kita boleh membaca ayat ini bersama-sama ya. Roma pasal ke-12 ayat yang kedua. Mari baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sekali lagi ya, semua kita membaca bersama-sama. Mari bersama-sama kita membaca, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, ya, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Satu ayat lagi ya, dari Efesus pasal keempat ayat yang ke-24. Ya, Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-24. Jika sudah menemukan, kembali saya ingin mengajak kita bersama-sama membacakan satu ayat ini. Ya, Efesus 4:24, 1, 2, 3. Ya, supaya kamu dibaharui di dalam roh, sama-sama ya, 1, 2, 3. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, sehingga saudara, dari dua ayat ini kita sama-sama melihat ya, bagaimana merupakan bagian dari kehendak Tuhan untuk kita tidak hanya mengalami reformasi secara moral, juga tidak hanya mengalami revolusi secara mental gitu ya, tapi merupakan kehendak Tuhan untuk bagaimana pikiran kita, ya, akal budi kita itu juga turut diperbaharui. Dan kalau kita kembali kepada kedua ayat tadi, kita akan melihat kenapa. Ya, kenapa tidak hanya cukup pembaharuan rohani? Ya, kenapa tidak hanya cukup pembaharuan moral gitu, pembaharuan etika, pembaharuan hidup Kristen? Kenapa juga perlu apa yang namanya pembaharuan budi? Karena ya diperlukan pembaharuan budi. Ya, diperlukan pembaharuan pikiran untuk kita bisa membedakan manakah yang menjadi kehendak Allah, apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Allah, ya, untuk kita bisa hidup seturut kehendak Allah, akal budi kita itu juga perlu direformasikan. Ya, sehingga saudara, hal ini ya bertentangan dengan apa yang menjadi keyakinan dari banyak orang Kristen. Ya, kenapa ya? Banyak orang Kristen tidak terlalu pernah memikirkan dengan serius akal budi saya ya. Setelah saya menjadi orang Kristen, ini perubahannya apa? Ya, seringkali ketika ditanya ya, setelah kamu menjadi orang Kristen, perubahan apa yang terjadi pada hidupmu? Ya, ketika pertanyaan seperti itu muncul ya, perubahan apa yang terjadi dalam hidupmu setelah engkau menjadi Kristen? Seringkali jawaban yang diharapkan jawaban yang kayak apa? Ya, seringkali jawaban yang diharapkan adalah seperti yang tadi saya katakan ya, bersifat moral ya. Dulu saya males, sekarang saya rajin. Dulu saya nyontek, sekarang saya tidak nyontek. Ya, dulu saya itu pemarah, sekarang saya lebih sabar. Oh, ketika saudara mengatakan seperti itu, ya orang kan mengatakan, wah puji Tuhan ya, ada pembaharuan di dalam hidupmu. Tapi jarang ya, saudara pernah mendengar gitu ya, oh dulu saya itu bodoh, sekarang saya pandai. Pernah mendengar? Gitu ya, pernah nggak ketika ditanya ya, apa perubahan dalam hidupmu? Wah, dulu saya ini rankingnya 2 dari bawah, sekarang 2 dari atas. Setelah saya menjadi orang Kristen, berapa sering ya saudara mendengar ada kesaksian seperti itu? Ya, saya pernah sekali ya, ada seorang ibu yang bersaksi gitu ya, bersyukur ya, ketika dia ke gereja Reform, kemudian mengajak anaknya juga ke GRII, ya, terus kemudian satu kali dia dipanggil oleh gurunya ini, guru anaknya, sehingga pertama dia sudah sangat khawatir. Kenapa ini? Ya, orang tua kalau dipanggil guru ya itu lebih mungkin good news atau bad news gitu. Ya, sehingga dia sudah siap-siap ya, ini anak saya ngapain lagi nih? Kok saya dipanggil oleh gurunya? Ternyata gitu ya, yang mengejutkan, kenapa guru sampai memanggil dia? Karena anaknya dari yang sebelumnya itu prestasinya standar saja, bahkan mungkin di bawah standar, sekarang menjadi ranking.
Ya kalau nggak salah bahkan ranking 1 ya, sehingga kemudian gurunya itu pengen tahu ya what happened ini, apa yang terjadi ya, sehingga kemudian dia bersaksi gitu ya, pertama kalinya dia dipanggil oleh guru anaknya dan ternyata itu good news ya. Tetapi kalau saya boleh mengatakan, kesaksian seperti ini sangat langka ya. Seringkali kita tidak terbiasa mengaitkan Kristen itu dengan pinter, amin ya. Kita seringkali mengaitkan Kristen itu dengan baik gitu ya, jujur tadi ya, tidak nyontek kalau yang mahasiswa, nah itu Kristen ya. Kita jarang mengaitkan Kristen itu dengan pinter ya, sehingga kalau hari ini ya ada orang misalnya non Kristen ya bawa anaknya ke sekolah minggu ya, which is ini kadang-kadang bisa terjadi ya. Kira-kira saudara sudah bisa kebayangkan tujuannya apa ya? Kenapa papa mama ini yang bukan Kristen, kenapa kok bawa anaknya ke sekolah minggu? Supaya apa? Ya saudara bisa menebak ya, kalau kita tanya jawabannya nggak akan jauh-jauh deh. Ya saya pengen anak saya baik, sekarang banyak pornografi gitu ya, sekarang banyak itu judi online dan seterusnya. Harap kalau saya bawa anak itu ke gereja, nanti dia bisa terselamatkan dari hal-hal yang seperti itu. Ya gimana ya kalau saudara ada orang tua non Kristen bawa anaknya ke gereja, kemudian ketika saudara tanya, kenapa ya ibu kok bawa anak ke gereja? Iya loh, anak saya itu hampir gak naik kelas. Ya semoga saya bawa ke gereja nanti bisa angkanya baik. Saudara kira-kira kalau ada orang tua ngomong begitu, saudara ngomong apa itu? Kira-kira kalau ada orang tua yang gak Kristen ya, bawa anaknya ke sekolah minggu, terus saudara tanya, dia jawab, iya loh karena anak saya ini hampir gak naik kelas, haraplah ya setelah saya bawa ke GRI Balikpapan nanti angkanya ada peningkatan. Kira-kira saudara jawabnya gimana ya? Ya baik sih Bu, dibawa ke gereja, tapi apakah tidak mau dileskan sekalian? Mungkin gitu ya. Jadi kelihatannya kok lebih nyambung ya, kalau anak itu mau pinter ya selain dibawa ke gereja ya dileskan Bu, karena kalau ke gereja saja itu ya nyambungnya sama pinter itu apa. Sehingga hari ini kita melihat ya, antara Kristen dengan pinter itu kelihatannya jauh ya. Kristen itu lebih identik dengan baik-baik ya, sehingga kalau mau mempunyai anak yang baik-baik gitu ya, bawa dia ke gereja. Tapi kalau mau punya anak yang pinter gitu ya, banyak tempat yang lain yang sepertinya itu lebih menjanjikan. Saudara, kenapa seperti itu? Ya, apa yang membuat kemudian sekarang hal ini menjadi suatu fenomena umum? Ya karena seringkali ya bagi orang Kristen, mereka sadar ya bahwa sebagai orang Kristen kita mesti mencari kehendak Tuhan. Gitu ya. Kita sadar ya sebagai orang Kristen ya kita mesti menyenangkan hati Tuhan. Tetapi saudara, kalau saya boleh mengatakan, bisa jadi ya sangat sedikit orang Kristen itu yang sadar ya bahwa mencari kehendak Tuhan itu tidak mudah. Ya, karena banyak orang Kristen berpikir bahwa untuk mencari kehendak Tuhan tinggal tunjukkan kepada saya mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ya, sehingga saudara boleh tanya ya kepada hamba-hamba Tuhan, Pak Elvis lah atau nanti siapa yang diundang ke sini gitu ya. Saudara boleh tanya, Pak, dari sekian banyak pertanyaan yang jemaat pernah berikan kepada hamba Tuhannya, kira-kira pertanyaan yang paling sering itu apa ya? Menurut saudara ya, jemaat paling suka nanya kepada hamba Tuhannya itu apa? Ya, kira-kira jemaat paling suka nanya sama hamba Tuhannya itu apa? Apa? Kapan ada pembinaan lagi Pak? Wah ini luar biasa di jemaatnya nih gitu ya. Ya jemaat paling sering nanya sama hamba Tuhannya itu apa? Apa? Wah jemaat GRI Balikpapan nih baik-baik ya, tidak ada yang suka menyusahkan hamba Tuhan ya, nggak ada yang suka nanya gitu ya. Ya sehingga sering kali ya pertanyaan yang muncul adalah, Pak ini boleh atau tidak boleh? Amin. Gitu ya. Ini pertanyaan yang paling sering muncul ya, meskipun ya nanti pelan-pelan akan bergeser ya. Generasi saudara nanti mungkin akan mulai bertanya, kenapa kok ini tidak boleh? Ya jadi berbeda tapi sebetulnya mirip. Ya jadi seolah-olah ya bagi orang Kristen dunia bisa dibagi dua. Ya sehingga boleh sama tidak boleh. Ya sehingga kalau hal ini boleh berarti ini aman. Kalau ini tidak boleh berarti jangan coba-coba dilakukan karena ini tidak baik. Ya sehingga di satu sisi ya bukan berarti kemudian boleh enggak ya tanya boleh atau tidak boleh. Ya, boleh enggak tanya boleh atau tidak boleh? Ya bukan itu ya. Tetapi seringkali tanpa sadar pertanyaan seperti ini itu oversimplified, menggampangkan masalah seolah-olah dunia ini bisa dibagi dua.
Ya, ada hal yang putih, ada hal yang hitam. Hal yang putih ini boleh, hal yang hitam ini jangan. Padahal realitanya, saudara, mencari kehendak Tuhan tidak sesederhana itu. Dua contoh ya. Yang pertama, gitu ya. Menurut saudara, narkotik itu boleh atau tidak boleh? Hah? Narkotik boleh atau tidak boleh? Hah? Boleh. Boleh titik atau boleh koma? Boleh koma, boleh asal apa? Dosis tertentu, dan ini penting ya, bukan cuma dosis tertentu loh, di tempat tertentu. Gitu ya. Jadi boleh di tempat tertentu dengan dosis tertentu yang memberikan sudah belajar. Ya, jadi bukan cuma sekedar narkotik boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Nah, sekarang saya nanya ini. Ya, jadi kalau tadi yang narkotik ya, itu tergantung tempat. Ya, tergantung dosis. Ya, nggak cuma sekedar boleh atau tidak boleh. Nah, sekarang saya tanya, cinta istri itu boleh, tidak boleh atau tergantung? Hah? Cinta istri, kalau tadi ya bagus ya, untung waktu saya tanya, narkotik itu boleh koma atau boleh titik? Bersyukur gak ada, boleh titik Pak. Wah, ini bahaya ini, gitu ya, boleh asal, gitu ya. Tapi kalau sekarang saya balik ya, mencintai istri itu boleh atau tidak boleh atau tergantung? Hah? Boleh tetapi apa ini? Wah, cinta istri boleh tetapi loh. Ya, tetapi apa ini? Hah? Apa? Gimana? Oh, kurang tahu soalnya belum. Masa? Kadang-kadang kita belum pun sudah tahu loh, gitu ya. Nanti kalau enggak ya, apa tuh namanya? Kita mau sama orang ya, kamu mau enggak sama saya? Terus ditanya, kamu cinta istri apa enggak? Wah, ya enggak tahu ya, saya belum. Gitu ya. Ayo, mencintai istri itu boleh, enggak boleh atau tergantung? Hah? Ini yang ngomong boleh kok, yang wanita, yang laki gimana ini ya? Yang laki tergantung ya, sudah nikah berapa lama gitu ya? Hah? Mencintai istri boleh, enggak boleh atau tergantung? Gimana? Ya, harusnya sih boleh Pak. Tapi dari cara Bapak nanya kelihatannya jawabannya nggak mungkin cuman boleh gitu ya. Ya tergantung loh saudara. Loh kok bisa? Tergantung apa? Satu yang paling sederhana ya, istrinya siapa? Ya, istri orang lain saudara cintai yang betul aja gitu ya, tergantung. Ya cuman kalau sekarang saya persempit, ya mencintai istri sendiri boleh, enggak boleh atau tergantung? Hah? Gimana? Ayo, mahasiswa ini yang kritis-kritis ini. Ya, jadi tadi yang satu mesti jelas dulu ya, ini istrinya siapa ya. Nah, sekarang saya perjelas ya, istri sendiri. Ya, bukan istri orang lain. Ya, istri sendiri. Mencintai istri sendiri boleh, enggak boleh atau tergantung? Tampang saya ini mengindikasikan tergantung, saudara, gitu ya. Cuma saudara pikir tergantung apa ya? Istri sendiri kok tergantung? Ya kalau narkotik perlu dosis ya. Mencintai istri masa ya perlu dosis? Loh iya loh. Gitu ya. Ya karena saudara, ini kisah nyata ya yang saya lihat sendiri ya, yang membuat saya cukup shock pada waktu itu. Jadi pada waktu saya melayani pada waktu masih jemaat di salah satu cabang GRII, begitu ya, ada 2 orang yang usia sudah senior. Mungkin pada waktu itu taksiran saya 70 mungkin ada ya. Ya at least antara 60 sampai 70. Mungkin sudah 70-an deh. Gitu ya. Dan mereka sangat-sangat itu erat sekali. Seneng loh ya saudara kalau lihat ya, mak-mak, engkong-engkong gitu ya, kakek nenek, mereka mesti jalan gandengan, itu kan seneng ya. Ya sambil kita berharap, wah nanti bisa enggak ya kalau sudah tua masih seperti itu. Ya dan kemudian istrinya pernah ngomong sama saya ya, suami saya punya baju dalam itu semua yang saya cuci. Tidak boleh pembantu itu cuci baju dalam suami saya. Dan mereka itu sangat-sangat dekat. Sampai kemudian ya, mereka visit anak mereka di Amerika. Ya mereka berangkat itu berdua. Mereka pulang itu istrinya saja, suaminya sudah jenazah. Ya karena suaminya meninggal pada waktu mereka visit anak mereka itu di Amerika.
Ya sehingga saudara, saya percaya setiap kita amin. Pastinya itu sulit bagi istrinya. Ya tentunya kita tidak akan mengatakan, lu reform kok berduka cita. Tentunya tidak gitu ya. Tapi sungguh saudara, kalau saya boleh mengatakan satu hal yang buat saya jujur, saya kaget gitu ya dan tidak siap. Karena betul-betul bukan cuma sang istri ini berduka. Ya bukan cuma sekedar dia itu kehilangan. Dia betul-betul tidak bisa kemudian kembali sebelumnya. Sampai kemudian susah sekali, sampai matanya itu sakit karena air matanya itu mengering begitu ya. Harus pengobatan ini, pengobatan itu sampai meninggal. Itu tidak pernah pulih seperti sebelumnya. Sampai meninggal. Dan sekali lagi ya, kita tidak pernah mengatakan orang reform tidak boleh berduka, tidak ya. Tapi jujur, saya tidak menyangka ya kalau bisa sampai seperti itu. Lalu salahnya di mana? Ya istri mengasihi suami kan boleh, tapi mengasihi sebagai apa? Ya ketika kita mengasihi orang yang kita kasihi seperti mereka tidak bisa mati, itu overdosis. Ya karena ketika terjadi sesuatu pada mereka, kita bisa tidak siap. Dan hari ini itu banyak, bukan cuma suami istri, ya tapi juga orang tua anak. Ya saya tidak tahu ya di balik papan apakah termasuk ikut viral itu orang tua yang suruh anak temennya gonggong-gonggong itu. Ya viral juga di sini enggak ya? Itu apa? Ya itu orang tua yang mengasihi anaknya overdosis. Ya sehingga bukan cuma suami mengasihi istri itu boleh atau tidak boleh atau tergantung dosisnya seperti apa. Ya demikian juga sama, orang tua mengasihi anak itu boleh atau tidak boleh atau tergantung, juga tergantung. Ya dosisnya itu seberapa banyak. Lihat ya, jadi bukan cuma narkotik itu perlu ada dosisnya. Ya perlu ada orang yang mengerti untuk memberikannya. Demikian pula hal yang very basic. Apa ya? Nah kalau ini sih nggak ada sih jemaat nanya, Pak boleh nggak suami mengasihi istri? Karena masa gitu ditanyakan. Ya itu suatu pertanyaan yang sangat-sangat kindergarten sekali ya, TK sekali gitu ya. Ternyata ya hal yang sepertinya sangat kekanak-kanak atau sangat mudah seperti itu tidak semudah seperti kelihatannya. Ya sehingga saudara semakin bisa mengamini ayat yang tadi ya. Kalau boleh tayangkan kembali, ya kenapa perlu pembaharuan budi? Ya supaya kamu bisa membedakan ya manakah yang menjadi kehendak Allah, ya apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ternyata tidak semudah itu. Ya bahkan mengasihi istri, mengasihi anak itu juga perlu dibedakan. Mengasihi istri seberapa besar, mengasihi anak itu seberapa besar. Sehingga ini hal yang pertama ya. Sehingga itu kenapa pada waktu kita kembali kepada firman Tuhan di sini kita melihat mengasihi Tuhan. Ya mengasihi Tuhan itu tidak hanya berkenaan dengan perasaan. Ya mengasihi Tuhan tidak hanya berkenaan dengan hati. Atau bahkan kalau saya boleh mengatakan ya, mengasihi Tuhan berkenaan dengan hati. Tetapi konsep hati pada hari ini seringkali kurang kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Hari ini ya, itu kan sesuatu hal yang viral ya di antara kekristenan. Yang penting hati. Ya, mengasihi Tuhan itu yang penting hatinya seperti apa, gitu ya. Sehingga bayangan saudara ya, orang Kristen yang mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati itu seperti apa ya? Ya sekarang saya tanya ya, saudara mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati atau tidak? Mengasihi ya, puji Tuhan ya. Buktinya? Apa buktinya saudara mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Ya karena saya mengasihi Tuhan sepenuh hati Pak, maka tidak bisa dibuktikan. Ya karena sepenuh hati begitu ya. Ya apa buktinya saudara mengasihi Tuhan sepenuh hati? Ya gambaran saudara ya, orang yang mengasihi Tuhan sepenuh hati ya, itu bayangan saudara orang ini kayak apa sih? Kira-kira kayak apa ya? Orang yang mengasihi Tuhan sepenuh hati itu kayak apa itu? Kayak apa? Bisa lebih keras sedikit? Apa? Tadi ya jawab ya apa? Seorang yang apa? Mungkin orang yang rohani, dekat sama Tuhan gitu ya. Saudara mungkin akan terkejut ya kalau saya mengatakan di dalam Alkitab ya, kata mengasihi Tuhan sepenuh hati, khususnya di dalam perjanjian lama ya, itu terkait dengan akal budi. Ya, jadi bukan cuma sekedar iman itu tidak bisa dilepaskan dari akal budi ya, tetapi kasih di dalam Alkitab itu identik dengan akal budi. Ini satu kebenaran yang hari ini kalau saya boleh mengatakan ya 9 dari 10 orang Kristen tidak menyadari. Ya setiap kali kita berpikir mengenai hati yang dipegang selalu sini.
Gitu ya, meskipun sekarang lebih maju lagi, oh bukan, hati itu sini, gitu ya. Tapi setiap kali hari ini kita melihat orang mengatakan saya mengasihi Tuhan sepenuh hati, bayangannya itu atau gambaran saudara ya orang yang seperti ini. Saudara tidak pernah membayangkan saya mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Itu mengasihi Tuhan sepenuh hati atau pusing atau apa itu? Gitu ya, sehingga hari ini ya mengatakan hati itu identik dengan di sini, ya tidak identik dengan di sini. Padahal kalau saudara kembali kepada Alkitab, Alkitab mengatakan apa? Saudara mungkin surprise ya, padahal ayat ini sebetulnya ayat yang terkenal. Perhatikan baik-baik ya, tolong tayangkan Yesaya pasal ke-6 ayat yang ke-10. Ya, Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 bisa ditayangkan? Sulit ya? Oke, kalau gitu kita buka sama-sama ya. Saudara, mari kita buka sama-sama Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Dan saudara perlu sungguh-sungguh mencamkan ini di dalam hati saudara. Ya, Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Saya bacakan ya, perhatikan baik-baik. Ya, Yesaya pasal ke-6 ya. Oh, oke. Kabelnya ya. Terima kasih. Oke, saudara bisa lihat dalam Alkitab, saudara bisa lihat di dalam layar ya. Saudara perhatikan di sini ya, dikatakan buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup. Perhatikan baik-baik, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, ya ini make sense, ya melihat dengan mata, dan mendengar dengan telinganya, ini juga make sense. Tapi perhatikan baik-baik, dan apa? Mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Jadi mata itu untuk apa? Melihat. Telinga itu untuk apa? Mendengar. Hati itu untuk apa? Mengerti firman Tuhan. Ya, jadi hati di dalam konsep perjanjian lama itu tidak hanya berkenan dengan merasa. Sehingga Yesaya tidak mengatakan tuh, biarlah mereka jangan melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, dan merasa dengan hatinya. Tidak. Ya, Alkitab jelas mengatakan apa? Supaya jangan mereka melihat dengan matanya, mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Sehingga perhatikan baik-baik ya, hari ini ya di kekristenan, hati itu merupakan suatu kata yang viral. Datanglah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, arahkanlah hatimu itu kepada Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik ya, ketika saudara melepaskan hati dari pikiran, maka kata hati meskipun indah gitu ya, dan meskipun viral ya, meskipun populer di antara orang Kristen, setiap kali kebaktian pasti muncul, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, datanglah kepada Tuhan dengan segenap hati. Saudara pisahkan hati dengan pikiran, itu akan menjadi abstrak. Seperti apa sih? Mengarahkan hati kepada Tuhan itu kayak apa? Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Saat ini saudara sudah mengerahkan hati kepada Tuhan atau belum? Ya, mengarahkan hati kepada Tuhan itu kayak apa? Gitu ya, ada yang mau coba jawab? Gimana? Mengarahkan hati kepada Tuhan itu gimana? Tuhan, ini hatiku, begitu? Ya, gimana mengarahkan hati kepada Tuhan? Seperti apa? Kalau saya tanya ya, saat ini saudara sudah mengarahkan hati kepada Tuhan atau belum? Sudah. Buktinya? Buktinya? Gimana? Sudah mengarahkan hati kepada Tuhan? Wah, ini yang sama Tuhan semua amin, tapi ketika tanya buktinya apa ya gitu ya. Kira-kira Tuhan gimana gitu ya. Nah, saudara lihat ya, saudara pisahkan hati dari pikiran, amin gak? Itu menjadi abstrak. Begitu saudara kaitkan dengan pikiran, ya sederhana dong. Saudara hari ini apakah saat ini sudah mengarahkan hati kepada Tuhan? Ya tergantung. Ya saudara pada waktu mendengarkan ini saudara betul-betul berkonsentrasi atau tidak. Nah itu, ya saudara betul-betul memperhatikan atau tidak. Ketika saudara betul-betul memperhatikan apa yang disampaikan, ketika saudara betul-betul berkonsentrasi, ya saudara itu artinya saudara mengarahkan hati kepada Tuhan. Tapi kalau saat ini saudara hanya secara fisik itu ada di sini, tetapi pikiran kita melayang kemana-mana, maka meskipun saudara ada di sini, saudara tidak sedang menghadap Tuhan dengan sepenuh hati. Jelas ya? Ya demikian juga setiap minggu.
Ya, sejauh mana saya tahu saya sudah beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Pada waktu ketika saya nyanyi, begitu ya, saya menyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan konsentrasi. Ketika saya berdoa dengan konsentrasi. Ketika saya mendengarkan firman Tuhan, saya sungguh-sungguh memperhatikan. Ya, sehingga pada waktu saudara mengerjakan semuanya itu dengan sungguh-sungguh, dengan berkonsentrasi, saudara akan melihat, nah itulah artinya. Ya, itulah artinya kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kita mengarahkan akal budi kita kepada Tuhan. Sehingga lihat ya, di dalam perjanjian lama ya jelas dikatakan di sini hati itu tidak bisa dipisahkan dari akal budi. Ya, kalau mau dikatakan sekitar 40-45% ya pemakaian kata hati di dalam perjanjian lama itu terkait dengan akal budi. Tapi pertanyaannya, loh kenapa ya hari ini kalau kita berbicara mengenai hati, kenapa kok kita tidak terbiasa mengaitkan dengan akal budi? Karena perhatikan hari ini ya kita kata hati, ya pemakaian kita akan kata hati itu sangat dipengaruhi oleh Yunani. Ya, sehingga hari ini saudara hati itu bahasa Yunaninya apa? Saudara kalau sakit jantung, saudara ke dokter apa namanya? Kardiolog. Nah, ya kan? Ya kardiolog itu dari kardia. Kardia itu artinya hati. Ya, sehingga saudara hari ini ya ketika datang ke kardiolog dan kardiolognya nanya, "Kenapa?" Saudara gak akan mengatakan, "Saya kok pusing ya? Sepertinya syaraf saya itu ada sesuatu." Ya, dia bingung ya. Ya, sehingga kapan saudara itu ke seorang kardiolog? Waktu saudara merasa sakit di sini. Gitu ya, berdebar-debar. Ya, saudara mencari seorang kardiolog. Ya, sehingga hari ini ya kata hati ya itu terkait dengan kata Yunani kardia, dan kardia memang tidak terkait dengan akal budi. Sehingga saudara yang bersyukur kita melihat ya bagaimana penulis perjanjian baru ya mengerti sekali perbedaan kata Yunani dengan kata Ibrani berkenaan dengan hati. Sehingga coba perhatikan baik-baik ayat-ayat berikut ini ya. Ini adalah ayat perjanjian lama salah satu yang paling penting, kalau bukan ayat perjanjian lama yang paling penting. Perhatikan di sini. Ya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Ya, sehingga kalau saudara ketemu sama orang Yahudi dan saudara nanya, ya di dalam Alkitabmu ayat paling penting itu mana? Tidak mungkin dia akan mengatakan Yohanes 3:16 gitu ya. Ya kalau orang Yahudi non Kristen ditanya ayat Alkitabmu paling penting mana, ini gitu ya, kasihlah Tuhan dengan segenap hatimu. Nah sekarang perhatikan ayat yang sama ini dikutip oleh Matius, oleh Markus dan oleh Lukas. Perhatikan baik-baik bedanya di mana pada waktu Matius, Markus, Lukas mengutip ayat ini. Saya baca Matius dulu ya. Dikatakan apa oleh Matius? Ya, Matius mencatat ya, jawab Yesus kepada yang bertanya kepadanya, apakah yang paling utama dari Taurat? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan apa? Segenap akal budimu. Loh di PL enggak keluar. Ya kenapa di PB keluar? Ya perhatikan sekarang yang Markus. Ya Markus mengatakan apa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, dan yang terakhir, perhatikan di dalam Injil Lukas, dikatakan apa? Jawab orang itu, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Lihat ya, ya Matius, Markus, dan Lukas ketika mengutip Ulangan pasal yang ke-6, ya herannya apa yang membedakan kutipan Matius, Markus, dan Lukas dibandingkan dengan Ulangan? Bedanya adalah baik Matius, Markus, dan Lukas sama-sama menambahkan satu hal, dengan segenap akal budimu. Apakah kemudian Matius, Markus, dan Lukas tidak setia kepada kebenaran firman Tuhan? Kok nambah-nambahi ya? Gitu ya. Apakah mereka itu sengaja mau menambahkan apa yang firman Tuhan katakan? Tidak. Tetapi kan di sini kita melihat baik Matius, Markus maupun Lukas, mereka tahu. Ya mereka tahu bahwa kata Yunani hati itu lebih tidak sedalam kata Ibrani hati. Ya, sehingga mereka tahu bahwa ketika orang Yahudi bahasa Ibrani berbicara mengenai hati terkait dengan akal budi.
Ya, kata Yunani kardia tidak terkait dengan akal budi. Sehingga itu kenapa mereka dengan tepat ya menambahkan aspek akal budi itu di dalam Injil mereka. Ya, sehingga ketika mereka mengatakan kasihlah Tuhan dengan segenap akal budimu, justru itu menjelaskan ulangan dengan lebih setia. Ya, menunjukkan bahwa mengasihi Tuhan ternyata juga memerlukan akal budi. Dan kembali ya, begitu hati dilepaskan dari akal budi, abstrak. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, bedanya apa? Abstrak. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanmu, jelas. Tapi mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu hati atau jiwa. Ya, kasihlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, pujilah Tuhan dengan bersemangat. Ya, bersemangat itu hati atau jiwa. Ya, jiwa kelihatannya, semangat. Lalu kalau begitu mengasihi Tuhan dengan hati itu apa? Abstrak. Ya, tapi begitu saudara kaitkan dengan akal budi, jelas ya. Orang Kristen mesti mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan tenaga kita. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, dengan semangat kita. Tapi juga mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Jangan lupakan akal budi kita di dalam kita mengasihi Tuhan. Sehingga itu kenapa saya percaya ya, itu kenapa menjadi tema kita pada hari ini. Orang Kristen itu mesti menjadi good thinker ya, tetapi tidak boleh menjadi free thinker. Ya, orang Kristen tidak boleh free thinker, ya, tetapi orang Kristen harus good thinker. Dan hari ini kalau saya boleh mengatakan ya, banyak orang Kristen itu yang tanpa sadar free thinker, tapi sayangnya bukan good thinker. Ya, sehingga hari ini seringkali jemaat kemudian mengirimkan, sehingga mungkin saudara pernah melihat ya, sekarang ada segmen baru ya dalam Reform 21 Focus Q&A. Ya, saya diminta oleh Vikaris Kias begitu ya, dan saya mengiyakan. Kenapa saya mengiyakan? Kan hari ini banyak ya jemaat kemudian kirim saya itu TikTok. Ya, kemudian tanya, menurut Bapak ini bagaimana? Siapa pernah melakukan kepada Pak Evis? Gitu ya, sudah lihat TikTok tertentu gitu ya. Belakangan ada terakhir ada jemaat kirim saya ketika dia lihat TikTok. Ya, di TikTok tuh orangnya mengatakan, so dulur-dulur gitu ya. Guys, ya kalau mati ya tidak boleh itu dikremasi. Ya, kalau mati itu harus dikuburkan. Begini loh guys. Ya, karena ya di dalam Alkitab orang mati itu dikuburkan. Tidak ada dalam Alkitab orang mati itu dikremasi. Ya, sehingga kalau kita itu dikremasi, itu tulang yang bisa berumur ribuan tahun langsung menjadi debu. Nanti kalau bangkit bagaimana? Wah, sehingga kemudian jemaat ini khawatir ya, karena dia baru saja mamanya meninggal dan dia baru mengkremasi. Gitu ya, sehingga dia kemudian tanya kepada saya, menurut Bapak ini bagaimana? Puji Tuhan itu baru TikTok. Ya, sehingga kalau TikTok ya tidak terlalu panjang-panjang, yang paling susah kalau jemaat kirim YouTube. Gitu ya, YouTube 20 menit cuma ditambahi pertanyaan sederhana, menurut Bapak ini bagaimana? Gitu ya, jadi maksudmu apa gitu ya. Ya, sehingga hari ini kita melihat ya, banyak orang Kristen free thinker. Ya tidak belajar, ya tidak pernah sungguh-sungguh studi, bikin TikTok. Dan hari ini ya saudara bisa membuat TikTok, saudara bisa membuat Insta Story, ya saudara bisa membuat YouTube gitu ya, tanpa harus belajar apa-apa. Dan sayangnya ya, banyak orang Kristen kemudian yang iya ya, ini betul apa tidak betul? Ya, karena sering kali ya kemudian di dalam TikTok itu ya, di dalam YouTube itu selalu ada ayatnya. Nah ini, sehingga tadi saya mengatakan apa pertanyaan yang paling banyak dilontarkan oleh oleh jemaat, boleh atau tidak boleh? Apa pertanyaan kedua yang paling banyak ditanyakan oleh jemaat? Jawabannya itu adalah ada ayatnya atau tidak, Pak? Nah itu. Ya, jadi seolah-olah ya kalau ada ayatnya itu aman. Masalahnya gitu ya, yang buat TikTok lah, yang buat Insta Story itu tidak lupa memasukkan ayat. Ya, sehingga tadi misalnya ya, dia memasukkan ayat, Yusuf itu berpesan apa kepada anak cucunya? Dia berpesan, jangan lupa bawa tulangku, kuburkanlah itu nanti ketika kamu meninggalkan Mesir. Nah itu, ya ada ayatnya ini. Ya, jadi Yusuf mengatakan kepada anak-anaknya ya dan cucu-cucunya, nanti kalau kamu sudah lepas dari Mesir, jangan lupa bawa tulangku, kuburkan itu di tanah perjanjian. Ada ayatnya. Ya, jika begitu ada ayatnya ya, langsung jemaat merasa wah ini benar ini. Saudara tidak. Gitu ya.
Ya sehingga itu kenapa saya mengatakan orang Kristen ya, hati-hati ya, jangan menjadi free thinker. Ya sehingga tadi saya mengatakan apa? Kalau dulu pertanyaan yang paling sering adalah boleh atau tidak boleh, saya khawatir nanti semakin ke depan, bahkan mungkin juga sudah dimulai dengan saudara ya. Pertanyaan yang populer bukan lagi itu kemudian boleh atau tidak boleh, tapi pertanyaan yang populer akan kenapa kok tidak boleh? Ya, kenapa kok harus reform? Ya kenapa kok begini? Ya kenapa kok harus ikut papa mama? Ya emangnya papa mama tidak berdosa? Ya emangnya teologi reform itu tidak ada kelemahannya? Emangnya musik himne itu satu-satunya dari Tuhan? Nanti itu yang banyak muncul itu. Gitu ya. Ya jadi kenapa kok mesti begini? Kenapa kok tidak begitu? Dunia ini mengarahkan saudara untuk menjadi free thinker. I am the captain of myself. Ya sehingga saya mau baca ayat ini, kenapa saya mesti ikut penafsiran daripada Bapak? Ya, bukankah 10 orang membaca satu ayat bisa keluar 10 penafsiran yang berbeda? Ya, sehingga hari ini sekali lagi ya, yang berbahaya di dalam kekristenan adalah kita didorong ya untuk menjadi orang-orang yang free thinker, tetapi tidak kemudian didorong menjadi orang yang good thinker. Ya, sehingga pada waktu kita kembali kepada Alkitab, tidak. Ya, sehingga hari ini saya ingin mengajak kita melihat dua contoh ya. Di dalam satu di dalam Alkitab, satu lagi di dalam sejarah, orang-orang itu yang good thinker. Ya, sebelum kita melihat bagaimana kalau kita mau menjadi seseorang yang good thinker. Contoh yang pertama, ya saya ingin mengajak kita melihat dari kehidupan Paulus. Ya, Paulus adalah contoh yang bagi saya salah satu yang terbaik ya mengenai bagaimana kita bisa menjadi seseorang itu yang good thinker. Nah saudara, pasti kita semua tahu ya, di dalam Alkitab kita melihat Paulus itu seorang penganiaya jemaat. Nah kalau saya boleh tanya, ya kira-kira menurut saudara kenapa ya Paulus itu awalnya sedemikian giat menganiaya jemaat? Kira-kira kenapa? Kenapa Paulus di awal sebelum dia bertobat ya, kenapa dia begitu giat menganiaya jemaat? Ada yang mau coba jawab? Kenapa? Kenapa Paulus demikian giat menganiaya jemaat? Sekedar benci atau iri atau persaingan atau apa? Kenapa? Mau coba? Kenapa Paulus menganiaya jemaat? Karena apa? Ya, silakan. Paulus menganiaya jemaat karena kenapa? Jemaat menganggap Tuhan Yesus sebagai Mesias, begitu ya. Oke, ya kan dalam Yahudi Allah, oh enggak loh, Yahudi tidak pernah menganggap Allah tidak bisa menjadi manusia. Begitu ya, tidak perjanjian lama meskipun memang Allah tidak menjadi manusia dalam perjanjian lama, tapi Allah bisa menampakkan diri. Tapi oke, terima kasih. Ada yang lebih akurat nggak? Kenapa Paulus begitu keberatan ya pada waktu orang Kristen itu melihat Yesus sebagai Mesias? Apa ya kira-kira menurut saudara ya yang buat Paulus melihat ini salah, ini tidak benar? Ada yang mau coba? Kira-kira kenapa ya Paulus merasa ini keterlaluan ini orang Kristen? Masa kok Yesus dianggap sebagai Mesias? Tidak bisa. Ada yang tahu kira-kira kenapa? Apa yang membuat Paulus merasa tidak mungkin Yesus adalah Mesias? Padahal ya orang Yahudi itu kan menantikan Mesias. Tapi kenapa bagi Paulus Yesus tidak mungkin adalah seorang Mesias? Anak tukang kayu? Bukan sih. Ya karena ya kan Daud juga dari gembala domba. Dalam hal ini ya orang Yahudi sebetulnya mirip dengan kita, gitu ya. Ada yang tahu film Rocky? Tahu semua dong ya. Kira-kira menurut saudara ya apa yang membuat Rocky itu begitu populer sekarang Creed? Ya kenapa Rocky itu begitu digemari? Ada yang tahu? Hah? Membuat suatu hal yang berbeda. Ada yang mau coba lagi? Kenapa kok film Rocky sampai Rocky itu dibuatkan patungnya ya? Di Amerika itu ada patungnya Sylvester Stallone itu ya. Apa yang membuat Rocky itu sedemikian legendaris? Karena dia melakukan hal yang berbeda.
Apalagi ini menggambarkan semangat Amerika itu. Apa? 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 Sorry? Bisa lebih keras? Kebebasan. Ada lagi? Apa tadi? Perjuangan. Ada lagi? Ini yang membuat sebetulnya ya, juga saudara sangat suka. Siapa di sini yang nggak suka lihat film superhero? Ya, apa yang membuat saudara sangat suka lihat film-film superhero ya? Hah? Kehebatan apa? Keberanian. Apalagi salah satu yang paling menarik ya, dan juga ini dicerminkan oleh Rocky ya. Rocky itu menggambarkan from zero to hero. Ya, saudara suka lihat Spider-Man apanya? Waktu pertama kali dia bukan siapa-siapa, digigit oleh laba-laba, gitu ya. Sehingga dari seseorang yang cupu, gitu ya, kemudian menjadi seorang, wah ini orang suka ini. Ya itu semangat Amerika ya, from hero to zero. Ya karena ini Amerika, kamu tidak perlu ada darah biru-biruan. Ya kamu punya semangat, ya kamu bisa berhasil di Amerika. Ini keyakinan mereka. Dan film Rocky ya, itu menggambarkan semangat itu dengan baik. Film superhero sebetulnya juga. Itu kenapa ya, menurut saudara ya, Superman sama Batman lebih laku mana? Hah? Ayo coba tebak, Superman sama Batman ya, di bioskop itu lebih laku mana? Superman atau Batman? Batman. Gitu ya. Kenapa? Karena kita lebih relate. Ya Superman itu dari hero ke hero kurang seru. Ya Batman itu apalagi yang Batman Begins gitu ya, papanya mati, terus dia mesti merantau kemana. Wah ini ya from zero to hero. Sehingga kalau tadi ya Yesus anak tukang kayu, wah orang Yahudi bisa bangga ini. Ya ini beneran from zero to hero. Ya. Sehingga bukan itu. Ada lagi yang mau coba? Satu lagi yang terakhir. Kenapa kok orang Yahudi itu apalagi Paulus ya merasa ini penistaan, begitu ya, ini penghinaan bagi agama Yahudi. Mana bisa Yesus juru selamat? Ya kalau bukan Yesus itu orang miskin, bukan juga tadi Yesus itu Allah yang menjadi manusia. Kira-kira apa? Menurut perjanjian lama yang sepertinya membuat Yesus tidak mungkin menjadi seorang Mesias. Ada yang mau coba terakhir? Apa? Paulus tidak apa? Oh justru orang Yahudi itu sangat menantikan Mesias. Sampai sekarang. Ya sampai sekarang. Ya sehingga orang Yahudi ya kira-kira kalau saudara mengatakan, ngapain sih rebut-rebut Yerusalem? Sudahlah diganti tanah di New York, mau nggak? Kalau saudara mau nggak ya? Udahlah. Nggak tahu sih, kalau diganti tanah di IKN mau nggak ya? Mungkin masih mikir ya. Tapi kalau diganti tanah di Singapura, haleluya gitu ya. Orang Yahudi tidak mau. Yerusalem itu Yerusalem. Ya karena mereka percaya Mesias itu akan turun di Yerusalem. Orang Yahudi itu menantikan Mesias sampai sekarang. Tapi kenapa bagi Paulus tidak mungkin Yesus? Begitu ya. Ini penistaan ini kalau dikatakan Yesus adalah Mesias. Apa? Karena ada satu ayat di dalam perjanjian lama yang orang Yahudi itu ingat dengan sungguh-sungguh sampai pada masa Paulus. Perhatikan ya, menurut saudara ya, kira-kira kalau Paulus tidak setuju Yesus Mesias, itu yang salah siapa? Ya dikatakan apa di sini? Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Ini ayat perjanjian lama. Dan ini ayat yang diingat baik-baik, baik pada zaman Yosua, ya pada zaman raja-raja, termasuk pada zaman perjanjian baru Tuhan Yesus abad pertama. Sehingga orang Farisi kemudian berbicara ketika melihat ya perampok itu tidak kunjung mati, yang di sebelah kanan dan kiri Tuhan Yesus dipatahkan kakinya. Kenapa? Karena tidak boleh orang mati itu tergantung semalam-malaman. Ya, sehingga orang Yahudi mengamini, dan ini ayat perjanjian lama. Ya, ayat perjanjian lama itu mengatakan seorang yang digantung itu terkutuk oleh Allah. Sekarang ada orang Yahudi yang mengatakan bahwa orang yang digantung ini Mesias, yang betul aja.
gitu ya. Sehingga barusan kalau saya tidak salah mengerti ya, ada yang cukup menghebohkan ya, ada seseorang yang kelihatannya mungkin ya tidak cowok, bukan pria, bukan wanita, kemudian menyamar ke tanah suci ya. Ya kemudian menjadi kehebohan ya begitu ya, harus segera dipulangkan. Ya sehingga ini apa? Ya sehingga saudara perhatikan ya, ketika saudara tahu ayat itu, ya kemudian Paulus tidak bisa percaya Yesus, menurut saudara Paulus salah atau tidak? Gimana? Alkitab jelas mengatakan ya, barang siapa digantung disalib, ya itu terkutuk oleh Allah. Ya sehingga ada orang Yahudi yang mengatakan, wah enggak, Yesus ini Mesias. Ada orang Yahudi seperti Paulus yang mengatakan, ya enggak bisa, orang yang digantung itu adalah terkutuk. Yang betul yang mana? Paulus atau Petrus? Yang mana? Ya, Petrus mengatakan ini Mesias ini, Yesus yang disalib itu Mesias. Bagi Paulus ini penistaan agama ini. Ya karena Alkitab jelas mengatakan ya, yang disalib itu terkutuk oleh Allah. Ya sekarang orang Yahudi yang namanya Petrus, Yohanes, Andreas, Yakobus begitu ya, mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ya ini adalah penistaan agama. Ayo, menurut perjanjian lama yang betul siapa? Hah? Menurut perjanjian lama yang betul adalah Paulus. Begitu ya. Berarti kita yang percaya Yesus Mesias itu bertentangan dengan perjanjian lama. Gimana? Ya berarti kita mesti usul GRI, kita terima PB saja. Ya jangan terima PL. Begitu. Ya sehingga saudara perhatikan baik-baik, di sini kita melihat ya, Paulus itu pada waktu dia anti dengan Tuhan Yesus bukan sekedar masalah emosi. Paulus itu bahkan dari sebelum dia bertobat, dia adalah seorang good thinker. Terus dia mengatakan, nah ini justru ini Pak, ya karena dia pakai pikiran akhirnya melawan Tuhan. Yang betul adalah kalau mau terima Tuhan jangan pakai pikiran. Ya enggak ya. Tadi kita sudah melihat ya, mengasihi Tuhan itu berkenaan dengan akal budi. Loh tapi kalau akal budi kan berarti Paulus tidak salah. Sampai akhirnya dia betul-betul bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam peristiwa Damaskus. Ya, dan pada waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus dalam peristiwa Damaskus, Paulus syok. Ternyata betul-betul Yesus itu hidup. Ya, betul-betul Yesus itu bangkit dan sekarang menampakkan diri kepadanya. Ternyata yang Alkitab katakan terkutuk oleh Tuhan itu sekarang bangkit dan bahkan menyatakan diri dengan jelas dan bahkan sempat membuat dia itu buta. Ya sehingga itu kenapa akhirnya dia bertobat. Tapi sekarang saya tanya ya, pikirkan baik-baik. Kalau saudara misalnya menjadi Paulus, awalnya ya, karena saudara percaya perjanjian lama, ya di mana dikatakan orang yang digantung itu terkutuk oleh Tuhan, sehingga saudara merasa ini apa ini? Ya Pak Petrus dan yang lain-lain ini menista agama. Terus saudara itu ketemu Yesus betul-betul Yesus bangkit. Pertanyaan saya ya, kalau saudara jadi Paulus, perjanjian lamanya saudara apakan? Perjanjian lamanya saudara apakan? Tadi ya, gara-gara perjanjian lama, ya saudara tidak bisa percaya Yesus itu sebagai Tuhan. Ya karena mana bisa Mesias itu digantung. Ternyata Yesusnya muncul. Dia betul-betul itu bangkit. Ya sehingga kalau saudara jadi Paulus ya, kira-kira perjanjian lamanya saudara apakan? Perjanjian lamanya saudara apakan? Pinggirkan. Enggak ya. Ya terus kalau enggak, terus gimana? Nah lihat ya, ini bedanya free thinker dengan good thinker. Ya sering kali kita ya, pada waktu kita melihat TikTok tertentu lah, ketika kita melihat pendapat tertentu gitu ya, kita menjadikan diri kita, pengalaman kita itu standar. Gitu ya. Sehingga sering kali ya jemaat mengatakan kepada hamba Tuhan kadang-kadang seperti ini ya, Pak, bukannya saya tidak percaya Pak, tapi, nah itu. Ya padahal ketika jemaat itu mengatakan bukannya saya tidak percaya, tapi sebetulnya dia itu apa? Percaya. Gitu ya. Ya karena dia merasa ini ada loh buktinya. Ini seringkali yang terjadi. Ya jadi kita menjadikan pengalaman, menjadikan diri kita sebagai standar. Yang saya dengar ini kok masuk akal ya. Gitu ya. Yang saya dengar ini kok masuk akal. Saya tahu sih Alkitab tidak setuju, tapi yang saya dengar ini masuk akal loh. Akhirnya ya, kita membuang Alkitab, kita menempatkan pengalaman kita di atas Alkitab.
Ya itu yang saya maksudkan tadi ya. Akhirnya kita menjadi orang Kristen yang terombang-ambing. Ya karena kita menjadi seseorang free thinker. Orang ngomong apa, ya kita dengarkan. Ini kelihatannya make sense. Padahal Alkitab mengatakan tidak. Tapi ini make sense. Sehingga akhirnya kita mau ikut pendapat itu. Alkitab mengatakan salah. Tapi saya mau ikut Alkitab. Kelihatannya kok pendapat orang itu masuk akal. Akhirnya ya kita menjadi orang yang terombang-ambing di dalam hidup Kristen kita. Ya Alkitab sepertinya A, tapi kok sepertinya pengalaman B. Saya mau tolak Alkitab tidak berani, begitu ya. Tapi saya mau terima Alkitab juga. Masa ya begitu? Nah itu free thinker. Nah di sini ya saudara, yang kita bisa belajar dari Paulus, yang bagi saya luar biasa dari Paulus, dia baru bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia baru sadar, ternyata semua keyakinannya selama ini salah. Betul-betul Yesus itu bisa adalah Mesias yang digantung di atas kayu salib, itu adalah juru selamat. Ya menganiaya jemaatnya sama dengan menganiaya Tuhannya. Tetapi yang kita harus belajar dari Paulus, herannya ya, dia bukannya kemudian gara-gara perjanjian lama ya, ini tidak sesuai dengan pengalaman. Begitu ya, kita lihat TikTok aja goncang. Bayangkan kalau kita seperti Paulus ya, ketemu sama apa yang dia yakini sebagai salah, ketemu langsung sendiri. Ya kalau kita jadi Paulus ya, saya rasa besar kemungkinan sudah gak usah perjanjian lama lagi. Ternyata ini salah. Ya, gara-gara saya meyakini Alkitab, saya jadi salah. Bersyukur Tuhan mau menyatakan diri kepada saya. Jangan membatasi Roh Kudus. Hari ini banyak seperti itu kan. Ya jangan membatasi Roh Kudus gitu ya. Meskipun Alkitab mengatakan A, hari ini Roh Kudus bisa mengatakan B. Paulus tidak. Sehingga yang kita harus belajar dari Paulus adalah setelah dia itu mempunyai pengalaman yang tidak bisa dibantahkan. Herannya ya, dia tetap kembali kepada perjanjian lama. Karena pada waktu itu perjanjian baru belum ada ya. Ya belum ada itu surat Roma, Paulusnya bahkan belum bertobat. Ya, sehingga pada waktu dia melihat Tuhan Yesus menampakkan diri di hadapannya, dia ini yang luar biasa ya. Dia kembali lagi membaca perjanjian lama. Ya, dan saudara, ini yang luar biasa. Ketika Paulus membaca kembali perjanjian lama dari kacamata yang benar, dari kacamata Kristus, ternyata perjanjian lama tidak bertentangan dengan perjanjian baru. Loh, apakah berarti perjanjian lama salah ya? Yang mengatakan orang disalib itu dikutuk. Tidak salah. Ya jelas perjanjian lama mengatakan orang yang disalib itu adalah orang dikutuk. Lalu kenapa kok keyakinan Paulus tidak bertentangan dengan perjanjian lama? Karena di dalam Yesaya 53 ayat yang keempat. Perhatikan ya, ini juga ayat perjanjian lama kan? Ya ketika Paulus baca lagi perjanjian lama, dia menemukan apa? Ya tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah. Nah itu saya. Gitu ya. Saya mengira Yesus kena kutuk. Ya karena Alkitab perjanjian lama mengatakan yang mati di atas kayu salib itu kena kutuk. Dan betul, Yesus itu betul-betul kena kutuk, betul-betul dipukul, betul-betul ditindas oleh Allah. Tetapi perjanjian lama juga mengatakan, ya itu Mesias. Ya Mesias itu harus kena tulah. Ya Mesias itu harus dipukul Allah. Mesias itu harus ditindas Allah. Kenapa? Karena kalau enggak, siapa yang menanggung penyakit kita? Siapa yang menanggung kesengsaraan kita? Siapa yang menanggung dosa kita? Dan saudara, jika saya mengatakan, saudara sampai hari ini ketemu sama orang Yahudi, saudara tanya ayat ini, mereka tidak mungkin bisa jawab. Sehingga mereka mengatakan, tidak bisa, Yesus Mesias. Lah terus ayat ini artinya apa? Ya, ini ayat berbicara mengenai Mesias. Ya, iya di sini itu adalah Mesias. Ya demikian juga ya, Yesaya pasal 53 yang ke-8 dikatakan apa? Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Maksudnya terambil di sini itu apa? Ya mati. Ya, setelah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Berarti Mesias mesti mati ya. Ya, dan karena pemberontaan umatku ia kena tulah. Ya Mesias mesti begini. Ya Mesias mesti kena tulah sampai mati. Tetapi bukan karena dia itu yang salah, juga bukan karena dia itu bukan Mesias, tetapi karena pemberontaan umatnya. Karena pemberontaan umat Tuhan, itu kenapa Mesias harus kena tulah.
kena tulah sampai mati, ya sehingga dia bisa menanggung dosa-dosa daripada umatnya. Lihat ya, apakah perjanjian lama bertentangan dengan perjanjian baru? Puji Tuhan, tidak. Nah ini kita bersyukur ya. Ini contoh good thinker. Ya, jadi bukannya setelah mendengar apa yang baru, wah yang lama ini kuno, saya tidak percaya. Tidak. Ya tidak. Ya ketika Paulus bahkan bertemu dengan Yesus itu sendiri, ya dia tidak kemudian menyimpulkan gara-gara PL ya, saya menolak yang ternyata benar, berarti buang PL, terima itu Yesus. Enggak. Dia kembali melihat perjanjian lama dan dia menemukan ternyata kebenarannya itu ada di sini. Puji Tuhan ya. Kenapa tadi saya mengatakan Paulus itu berhak mengatakan berubahlah seturut pembaharuan budimu, karena dia sendiri sudah melakukannya. Ya, dia sudah memberikan menjadi sebuah contoh. Dan orang kedua yang saya ingin kita melihat sebagai contoh ya, good thinker itu bagaimana. Orang kedua ini adalah ya tidak lain tidak bukan ya, di dalam rangka reformasi dia adalah seorang yang bernama Martin. Oh, satu lagi sebelum saya ke Martin Luther ya. Paulus, kenapa dia good thinker? Tadi yang pertama kita melihat dia itu tidak meninggalkan perjanjian lama, dia kembali kepada perjanjian lama. Tapi juga yang kedua, kenapa dia good thinker bukan free thinker? Saudara, yang kita harus belajar dari Paulus ya, selain dia mengerti ya bahwa perjanjian lama Yesus memang harus menanggung kutukan dosa umat Allah, tapi juga yang kedua ya, setelah Paulus itu mengamini kebenaran, ya dia kemudian apa? Dikatakan di Galatia 2 ayat yang pertama hingga yang kedua, ini ayat penting ya, meskipun kita jarang menganggapnya penting. Dikatakan apa? Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha dan telah berusaha. Di sini kita melihat contoh hal kedua dari good thinker ya. Dia tidak merasa saya paling betul, semua sebelum saya itu salah. Ya tidak ngerti. Ya saya itu paling betul. Ada seorang hamba Tuhan ya yang mengatakan Yesus akan datang itu tanggal sekian tahun sekian. Terus dia menambahkan, saya tahu sih. Alkitab ada mengatakan, Yesus ada mengatakan apa? Yesus ada mengatakan mengenai hari itu tidak ada seorang pun yang tahu. Ya, bahkan anak pun tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Loh, sudah tahu gitu kok masih berani mengatakan bahwa Yesus akan datang tanggal sekian tahun sekian? Ya, karena dia mengatakan seperti ini. Saya tahu ayat itu. Saya tahu bahwa tidak ada yang tahu. Saya tahu Yesus juga bahkan tidak tahu. Tapi justru ya, karena tidak ada yang tahu, termasuk Yesus juga tidak tahu, Bapak kemarin kasih saya tahu langsung. Gitu ya. Jadi itu kenapa saya mengatakan Yesus datang hari sekian, tanggal sekian, tahun sekian. Itu asli free thinker. Tapi yang banyak yang percaya banyak itu. Paulus tidak. Ya setelah dia mengerti kebenaran firman Tuhan, apa yang dia lakukan? Dia datang kepada Petrus, dia datang kepada Yakobus, dia datang kepada Yohanes. Dia membicarakan kepada mereka, kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Sehingga Paulus menganggap penting untuk kalau ini sama-sama kebenaran, mari kita berdiskusi begitu ya, untuk kita sama-sama melihat yang benar itu seperti apa. Bukan saya menemukan hal yang baru, reform itu apa, ini salah, Luther salah dan seterusnya. Enggak. Ya Paulus mencari ya kesamaan dengan yang lebih dahulu daripada dia. Ini contoh terbaik dari good thinker. Sehingga saya boleh mengatakan kepada kita ya, kaum muda, pemuda, remaja, very careful ya. Kadang kita merasa orang tua lah terlalu kolot, begitu ya. Mereka tidak tahu apa-apa, gadget juga tidak tahu, semua kita yang tahu. Hati-hati sih. Ya orang tua mungkin memang tidak tahu sebanyak saudara, tapi di sisi yang lain mereka juga tahu banyak yang kita sebagai yang muda tidak tahu. Ya sehingga seorang good thinker ya tidak merasa itu kuno, saya putuskan sendiri, itu free thinker. Bersyukur Paulus tidak seperti itu, dan juga bersyukur ya Luther juga tidak seperti itu. Sekarang kita masuk pada contoh yang kedua ya, Luther. Ya kalau tadi Paulus itu penganiaya jemaat, ya kalau Luther itu mirip tapi tidak sama ya. Luther penganiaya diri. Ya ada yang belum pernah dengar? Ya Luther sebelum akhirnya dia sadar ya bagaimana dia menganiaya diri, ya menyiksa diri ya, sampai kemudian gurunya mengatakan, kamu kenapa sampai seperti itu?
Bahkan sampai dia naik tangga ya di gereja Roma itu dengan lututnya. Supaya apa? Supaya dia diterima itu oleh Tuhan. Ya dia menyiksa diri begitu ya. Sehingga Luther mengatakan kalau aku sedikit lebih ekstrim lagi mungkin aku sudah mati. Ya dia betul-betul itu menyiksa diri, mencari pengampunan Tuhan itu sampai sedemikian rupa. Ya sehingga serupa tapi tak sama ini. Ya kalau Paulus itu menganiaya orang Kristen. Ya Luther itu menganiaya diri. Tetapi ya kesamaan antara Luther dengan Paulus, mereka bukan cuma perasaan. Ya kita lihat ya, kenapa tadi pertama Paulus sudah membenci orang Kristen bukan karena sekedar iri. Ya tapi karena secara pemahaman Alkitab mengatakan seperti ini. Ya kenapa kemudian orang Kristen mengatakan yang berbeda? Ya sehingga baru ketika dia mengalami transformasi akal budi, dia mengamini. Luther juga. Ya kenapa ya? Dia sampai begitu menyiksa diri, bukan karena dia masokis. Tidak ya, tapi karena Luther memahami. Nah ini penting. Ya Luther memahami ya, Kristus di atas tahta sebagai hakim yang benar. Sehingga bagaimana hakim yang benar bisa kemudian menerima saya yang tidak benar. Seringkali kita jarang sungguh-sungguh memikirkan. Sehingga misalnya ya, kalau saya mengatakan kepada saudara, Tuhan Yesus begitu ya, menerima orang berdosa. Amin? Amin enggak Tuhan Yesus menerima orang berdosa? Amin ya. Sungguhan amin? Tuhan Yesus menerima orang berdosa, amin? Amin. Sekarang saya tanya, hakim yang baik itu menerima koruptor, amin? Kok hening? Ya, jadi Tuhan Yesus menerima orang berdosa, amin? Kok jadi ikut hening sekarang ini? Gitu ya. Gimana? Tuhan Yesus menerima orang berdosa, amin? Waduh jadi gak amin ya. Minta maaf Pak Elvis ya. Ini kok gara-gara saya jadi gak amin ini gitu ya. Jadi Tuhan Yesus menerima orang berdosa, amin gak? Hakim yang benar menerima koruptor, amin gak? Enggak. Terus berarti Yesus bukan hakim yang benar. Waduh, gimana ini? Ya, berarti Yesus bukan hakim yang benar. Ya, Yesus hakim yang benar, amin. Hakim yang benar menerima koruptor, tidak amin. Berarti ya logikanya Yesus harusnya menerima orang berdosa atau Yesus menolak orang berdosa? Gimana? Ya, Yesus hakim yang benar, amin. Ya, hakim yang benar menerima koruptor, tidak amin. Ya, Yesus hakim yang benar menerima orang berdosa, jadinya amin atau tidak amin? Waduh. Nah ini ya, gitu ya. Luther baik-baik memikirkan ini. Ini saya mengatakan saya khawatir ya. Banyak orang Kristen seringkali kita amin, 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 haleluya, amin. Ketika ditanya lebih lanjut, ya gimana ya? Ya, jadi Yesus ketika menerima kita sebagai orang berdosa, dia benar atau tidak benar? Ya, dia adil atau dia itu tidak adil? Ya, sehingga saudara yang menarik ya, pada zaman Luther bukan cuma Martin Luther itu yang memikirkan akan hal ini ya. Sebetulnya ya, orang-orang guru-gurunya dia juga memikirkan. Ya karena mereka tahu. Ya ini pertanyaan sulit tuh. Seringkali ya kita merasa ini pertanyaan sekolah minggu ya. Masa Yesus menerima orang berdosa? Bapak tanyakan kepada kami mahasiswa ini gitu ya. Itu pertanyaan sekolah minggu Pak. Karena jawabannya sederhana. Ya amin lah. Ya tetapi ketika ditanya lebih lanjut begitu ya. Loh kan Yesus hakim yang adil. Hakim yang adil mana bisa menerima orang yang berdosa? Ya sehingga saya ingat ya, satu kali saya pernah memberitakan Injil. Saya lupa saya pernah cerita nggak di sini ya. Ya ketemu seorang Islam. Ya, biasanya kalau orang Muslim saya tanya ya, menurut iman Bapak bagaimana diselamatkan? Ya ada yang pernah PI orang Muslim? Ya kira-kira jawabannya apa? Ya sebagian besar ya jawabannya itu adalah oh ya kita mesti beramal baik gitu ya. Kita juga mesti meninggalkan warisan yang baik. Terus kita juga mesti punya anak yang mendoakan kita. Nah kalau dia sudah jawab seperti itu ya, saya sudah siap dengan jawaban berikutnya itu. Ya, tapi satu kali saya ketemu sama orang Muslim, jawabannya lain saudara. Waktu saya tanya ya, menurut iman Bapak bagaimana diselamatkan? Dia jawabnya seperti ini. Oh dalam iman kami ya, keselamatan itu merupakan rahmat Allah. Wah saya kaget ini. Ya, tidak siap dengan jawaban ini. Ya, terus saya coba tanya lagi, loh Pak, berarti tidak perlu beramal baik?
Tidak perlu meninggalkan warisan yang baik. Tidak perlu anak berdoa untuk kita. Oh ya tetap perlu. Tetapi yang terutama adalah rahmat Allah. Lah kok tambah mirip kayak saudara sepupu ini. Ya kalau orang reform kan kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Ya kasih karunia Tuhan sama rahmat Allah itu kira-kira itu musuhan atau saudara tiri atau saudara sepupu atau saudara kandung gitu. Hah? Gitu ya. Ya anugerah Tuhan. Ya dengan rahmat Allah. Ayo sekarang saya tanya, saudara kalau jadi saya, saudara akan respon berikutnya apa itu? Ya, jadi apakah tidak perlu perbuatan baik? Ya tetap perlu Pak. Tapi yang penting itu adalah rahmat Allah. Ya sama ya. Ya teologi reform kan kita juga nggak mengatakan tidak perlu perbuatan baik kan. Tapi yang terutama adalah anugerah ya, sola gratia. Ayo sehingga saudara kalau jadi saya, kalimat berikutnya apa? Oh ya sudah Pak, terima kasih kita sama. Saya ke tangga Bapak ya gitu ya. Ya, kira-kira saudara akan responnya bagaimana itu? Ya waktu itu puji Tuhan ya, Tuhan kasih saya hikmat ya, sehingga saya tanya, loh Pak, tapi saya permisi tanya ya, Allah itu kan hakim yang adil kan? Ya nah mungkin ya, orang Islam atau bahkan orang beragama manapun kalau ditanya ya, berarti kalau ada Tuhan, kalau ada Allah, pastinya dia adil kan? Ya amin lah. Nah Pak, kalau Allah itu adil ya, terus dia menerima, memberikan rahmat kepada orang yang berdosa, ya itu kira-kira benar enggak ya? Orang yang jelas berdosa itu mestinya dihukum atau dikasih rahmat. Jadi dia mulai mikir, kira-kira Pak ya, nanti kalau di akhirat ya terus syaiton ya itu datang kepada Allah. Terus syaitonnya ngomong seperti iblisnya ngomong begini Pak, kamu memang baik ya karena ini orang-orang berdosa, kamu terima orang berdosa, kamu memang baik, tapi kamu tidak benar. Kenapa ini orang berdosa kok kemudian kamu terima? Kira-kira Allah akan jawab apa ya Pak ya? Gitu ya. Nah saudara, jawabannya dia ini beneran jawaban dia, saya tidak menipu, bahkan tidak menambah, tidak mengurangi ya begitu ya. Dia jawabnya apa, saya ingat sampai sekarang. Dia menjawab apa? Oh, di dalam iman kami itu merupakan hal yang gaib. Ya, dengan kata lain tidak tahu jawabannya apa. Nah sekarang kalau saya tanya kepada saudara ya, kok bisa ya Yesus itu hakim yang benar menerima orang berdosa? Siapa yang akan menjawab juga hal yang sama? Itu hal yang gaib Pak, gitu yang mana? Ya, jadi gimana ya? Ya Yesus hakim yang benar menerima orang berdosa. Ini pertanyaan sulit, begitu ya? Ya kan kita sering kali mendengar ya, orang Islam mengatakan ya karena memang betul ya secara sejarah kan agama Islam sekian ratus tahun setelah Kristen sehingga ini agama yang terakhir. Ternyata itu pun ini beneran menurut orang Islam sendiri ya itu gaib. Ya ini pertanyaan sulit. Sehingga orang Kristen kalau ditanya jawabannya apa kira-kira? Sama gaibnya, gitu ya. Nah ini yang Luther sungguh-sungguh serius memikirkan, dan orang-orang pada zaman Luther sebetulnya juga tahu ini pertanyaan sulit, sehingga mereka mengatakan bahwa ya memang sih, tapi kan ya itu kenapa kita mesti mengasihi sesama. Ya kita mesti mengasihi sesama ya supaya meskipun kita memang tidak sempurna begitu ya, tapi setidaknya Allah yang benar masih bisa menerima kita karena kita mengasihi sesama. Ini jawaban yang sering kali muncul kan. Tapi Luther mikir lagi ya, kalau saya mengasihi sesama supaya saya diselamatkan, itu mengasihi atau tidak? Ya, saya mengasihi sesama supaya saya diselamatkan, itu kira-kira kasih yang benar atau tidak benar? Ya sehingga saudara ya, papa mama ulang tahun saudara ingat, baik gak? Ya tergantung ya. Tergantung apa gitu ya. Motivasinya apa? Kalau motivasinya kalau saya tidak merayakan, saya nggak dapat warisan ini gitu ya. Padahal papa saya sudah lanjut usia, baik enggak? Ya enggak dong. Ya sehingga saudara dekat sama orang tua karena takut nggak dapat warisan, wah orang tua akan sedih itu. Ya, sehingga Luther mikir ya. Ya Luther pikirin, benar sih harus mengasihi. Tapi kalau saya mengasihi supaya saya diterima oleh Tuhan, saya betulan mengasihi atau tidak? Ya, saya beneran atau saya munafik? Ya kalau saya munafik, berarti bukankah saya lebih berdosa? Ya kalau saya lebih berdosa, bagaimana saya bisa diterima oleh hakim yang benar? Sehingga ada jawaban yang kedua pada waktu itu ya, dikatakan apa? Kamu mesti rendah hati. Gitu ya, kamu mesti rendah hati. Itu kenapa? Jadi orang Kristen tidak boleh sombong.
Ya karena keselamatan adalah anugerah. Kamu mesti rendah hati. Ya sehingga ketika engkau rendah hati, ya Tuhan bisa berbelas kasihan kepada kamu. Meskipun kamu tidak sempurna, tapi Tuhan lihat kamu rendah hati, tidak berani sombong. Moga-moga Tuhan akan menerima kamu. Oh begitu ya. Jadi kalau kasih itu meragukan, yang kedua adalah kamu mesti rendah hati. Nah rendah hati ini juga tidak gampang ya. Kalau sekarang saya tanya kepada saudara, coba pikirkan baik-baik sebelum menjawab ya. Kalau saya tanya kepada saudara, saudara ini rendah hati tidak? Saudara termasuk orang yang rendah hati enggak? Kira-kira jawabannya apa? Saudara rendah hati atau tidak? Hah? Gimana? Saudara rendah hati atau tidak? Saya mengatakan saya rendah hati Pak. Saya mengatakan saya tidak rendah hati. Terus saya nggak jelas, gitu ya, yang mana? Nggak gampang ya. Karena ketika saudara mengatakan saya rendah hati Pak, wah Anda rendah hati itu. Tapi ketika saudara mengatakan saya tidak rendah hati Pak, ya berarti nggak bisa diselamatkan kan? Ya kan diselamatkan kalau kita rendah hati. Ya sementara kalau saudara ditanya, saudara rendah hati apa enggak? Saudara jawab ya, berarti nggak rendah hati. Saudara jawab enggak, nah berarti mau diselamatkan dengan cara apa? Ya saudara ngaku nggak rendah hati kok. Repot ya, begitu ya. Demikian juga ya, mesti bertobat. Tapi Luther kembali tanya, kalau saya bertobat ya karena saya takut. Ya kira-kira kemarin ya orang tua itu yang setelah suruh anaknya anak temannya teman anaknya jenggong-jenggong itu, ya setelah ketahuan kan viral kan dia buat video kan. Begitu saya minta maaf. Siapa yang lihat permintaan maafnya dia yang kemudian udahlah gak usah diproses. Ada? Hari ini kan istilah kerennya itu adalah permintaan maaf diberikan tetapi hukuman jalan terus. Hati-hati lo ya. Alkitab mengatakan apa? Engkau menghakimi, dihakimi sama lo gitu ya. Jadi gimana ini? Ya jadi kalau bertobat ya karena takut dihukum, ini benar bertobat atau tidak? Atau bahkan ya kalau jawaban orang reform karena iman. Ya keselamatan oleh iman. Nah kalau sekarang saya tanya kepada saudara, saudara orang beriman atau tidak? Hah? Saudara orang beriman atau tidak? Waduh kalau yang ini saudara juga nggak jelas, kita besok mesti katekisasi lagi nih gitu ya. Ya beriman Pak, tapi pertanyaan juga ya, iman seperti siapa? Saudara beriman seperti Abraham? Waduh ya enggak ya. Sehingga lihat ya, kenapa Luther itu begitu bergumul? Kenapa kita hari ini begitu yakin? Saudara bukan karena Luther terlalu emosional, bukan karena dia kurang beriman, sementara kita beriman kepada Tuhan, tidak. Tapi apa yang membuat Luther pada waktu itu ya begitu ketakutan? Ya karena dia mikir, begitu ya, dia menyadari Yesus itu hakim yang adil, Allah itu hakim yang adil, saya itu adalah orang yang berdosa. Ya dan ayat ini ya itu menjadi ayat yang Luther sangat pergumulkan sekali. Ya Roma 1:17 mengatakan apa? Di dalam Injil nyata kebenaran Allah. Ya sehingga Luther mengatakan apa? Saya sangat ingin memahami surat Roma. Saya sangat ingin memahami surat Roma dan tidak ada yang menghalangi kecuali kata kebenaran Allah. Ya karena bagi Luther bagaimana bisa Allah itu adil? Ya menghukum orang yang tidak adil dengan adil, ya habis saya. Ya, sehingga Luther mengatakan saya mengartikannya sebagai kebenaran di mana Allah itu adil, menghukum orang yang tidak adil dengan adil, dan saya adalah orang yang tidak adil, saya orang yang tidak benar, dihukum oleh Allah yang adil. Mana bisa saya mempunyai pengharapan? Lihat ya, ini menjadi pergumulannya dia. Ya karena bagi dia dah bisa ya jawaban cuma sekedar goib, ini hidup kekal. Ya mana bisa hidup kekal itu sekedar kemudian ya dilihat nantilah. Berarti tidak mikir itu. Begitu ya, tidak mikir karena hidup yang kekal. Sampai kemudian ya, puji Tuhan ya, Tuhan menyingkapkan pikirannya dia, mentransformasi akal budinya sehingga Luther mengatakan apa? Sampai saya memahami. Ya saya lupa highlight yang kedua ini ya. Perhatikan di sini ya, sampai saya memahami bahwa ternyata ya keadilan Allah di sini maksudnya adalah kebenaran, di mana melalui kasih karunia dan belas kasihannya Ia membenarkan kita oleh iman. Ya sehingga pada waktu tadi ya Bapak itu mengatakan kepada saya, ya
Di dalam iman kami, rahmat Allah itu merupakan hal yang gaib. Saya langsung jawab kepada dia, di dalam iman kami, Yesus itu adalah rahmat Tuhan. Ya kan, di dalam Kristus tidak bisa. Iblis tidak bisa mengatakan kamu tidak benar. Karena tadi ya, semua dosa kita sudah ditanggung. Ya harusnya kita sebagai orang Kristen harus bisa jawab. Ya kenapa? Ya Allah yang benar bisa menyelamatkan kita yang tidak benar dan tetap menjadi Allah yang benar, karena di dalam Kristus Allah menyatakan kasih karunia-Nya dengan menanggung setiap dosa kita. Itu kenapa Yesus mesti dikutuk, itu kenapa dia mesti kena tulah, itu kenapa dia mesti mati, karena untuk menanggung dosa saudara dan saya. Ya sehingga pada waktu kita diselamatkan di dalam Kristus, iblis tidak bisa menggugat Tuhan. Ya karena salahnya di mana? Tuhan tidak pernah cawe-cawe secara tidak sah. Tuhan tidak pernah itu main belakang. Semua yang dia kerjakan untuk keselamatan kita, dia kerjakan itu dengan benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Bahkan iblis pun tidak bisa menemukan celah untuk menggugat keselamatan kita. Yaitu kenapa ya? Ini Roma 1 ya. Di Roma ke-8 Paulus mengatakan apa? Siapa yang akan menggugat keselamatan kita? Itu Paulus sedang nantangin iblis. Gugatan kalau bisa. Ya karena iblis adalah penggugat. Ayub seperti itu pun sudah digugat. Ya sehingga Paulus mengatakan, coba silakan gugat. Ya keselamatan Kristen silakan gugat. Tidak bisa. Dan tidak bisa itu bukan karena iblis kalah kuat, tetapi karena memang dia salah. Sehingga bukan karena Allah berkuasa, aku mau cawe-cawe, lu mau apa gitu. Begitu ya, mau nantangin saya. Enggak lu. Ya kenapa sekali lagi ya, iblis tidak bisa menggugat Allah bukan karena dia rakyat jelata, bukan karena dia tidak berdaya, tetapi karena memang dia salah. Ya, sehingga kenapa keselamatan kita tidak bisa diganggu gugat? Karena semua jalannya itu benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan kita harus bersyukur ya. Ada orang yang namanya Martin Luther yang betul-betul ingin memahami. Ya sehingga pada waktu kemudian Tuhan mencelikkan akal budinya. Hari ini ya kita tahu yang namanya justification by faith lah, sola gratia lah, soli deo gloria, sola fide. Meskipun sayangnya ya hari ini kalau kita nggak hati-hati akhirnya kita cuma amin, 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 amin. Ya ketika ditanya kita kemudian jangan-jangan menjawabnya sama dengan keyakinan yang lain. Ya itu gaib. Ya karena memang Tuhan maunya seperti itu. Mau apa? Tidak loh, itu bukan jawaban yang mempermuliakan Tuhan. Ya karena apa yang Tuhan kerjakan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ini kita bersyukur ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang pokoknya. Enggak. Ya Tuhan kita adalah Tuhan yang semua apa yang dia lakukan itu bisa dipertanggungjawabkan. Itu kenapa saya berani untuk silakan mau tanya di dalam fokus. Ya oleh terang firman Tuhan saya akan mencoba untuk menjawab dengan pertolongan Tuhan. Sehingga bersyukur ya. Di sini kita melihat ini Luther. Ya, bukan free thinker. Apa itu Alkitab? Ya, orang berdosa diterima oleh Tuhan. Salah, tidak masuk akal. Begitu ya? Tidak ya. Tapi dia terus kembali kepada firman Tuhan. Tadi saya kelewatan satu slide. Dia pada waktu dia bergumul. Ya pada waktu dia bergumul ya. Bagaimana ini? Tuhan yang benar, yang mengadili dengan benar, bisa menerima saya yang tidak benar. Puji Tuhan ya, Luther tidak kemudian meninggalkan iman, menjadi free thinker gitu ya. Dia tetap di dalam profesinya, dia tetap mengajar, dia mengajar kitab Kejadian, dia mengajar kitab Mazmur, dia mengajar kitab Roma. Sampai akhirnya begitu ya, dia menemukan, oh ini artinya. Ya di dalam Injil nyata kebenaran Allah, artinya bukan kemudian Allah menuntut kita sepenuhnya benar, tetapi Allah yang sudah mengerjakan kebenaran di dalam Kristus kemudian mengaruniakan kebenarannya itu kepada kita. Nah ini good thinker. Ya jadi tidak membuang kebenaran tapi menggumulkan kebenaran. Dan kembali juga sama ya, teladan Paulus yang Luther ikuti itu adalah dia betul-betul ya tidak pernah menolak untuk diajak diskusi oleh Katolik. Sama tadi ya, Paulus ya setelah dia sadar dia menemui Petrus. Ini good thinker, bukan free thinker. Sama ya. Saudara, kita tidak mungkin bahas satu-satu ya. Saudara bisa lihat di sini ya. Begitu banyak dialog ya sidang yang orang Katolik lakukan, Luther tidak pernah tidak datang. Dia selalu terbuka untuk mari kita berdialog. Ya sehingga beda ya. Luther bukan free thinker yang sedikit-sedikit beda buat gereja baru. Sedikit-sedikit tidak setuju keluar. Tidak. Lihat ya berapa banyak ini.
gitu ya, mulai dari 15-18 April, 15-18 Mei, 15-18 Juli, Agustus, 15-19 Juli, 15-20 Juni, 15-21 April. Dan betul ya, saya tidak mengada-ngada, bukan karena saya orang Protestan atau pendeta Protestan, saya mengatakan bahwa bukan Luther yang tidak mau diskusi, Katolik yang pada waktu itu ya tidak mau diskusi. Sehingga puji Tuhan ya, hari ini ya, antara gereja Katolik dengan gereja Lutheran, sekian tahun yang lalu sudah ada joint declaration, ya, joint declaration yang menyatakan bahwa pembenaran oleh iman itu memang penting. Ada itu. Ya, sekian tahun yang saudara bisa googling gitu ya, joint declaration Lutheran dan Katolik. Ya, sehingga Katolik di dalam joint declaration itu mengakui bahwa keselamatan oleh iman itu merupakan hal yang penting. Tapi pada waktu itu tidak. Ya, tidak. Ya, apa yang Luther katakan, pokoknya kamu itu salah. Ya, pokoknya kamu cabut semua perkataanmu, kalau tidak kamu akan diekskomunikasi. Ya, sehingga di dalam sidang yang terakhir ya, Diet of Worms, keluarlah kalimat Luther yang terkenal ini ya. Luther mengatakan apa? Ya, kecuali ya saya diajar dan diyakinkan, lihat ya akal budi. Ya, kecuali saya diajar dan diyakinkan oleh bukti dari kitab suci, bukan free thinker ya. Ya, bukan free thinker. Ya, oleh bukti dari kitab suci ya, atau dengan akal budi yang jelas ya, dan maka ya hati nurani saya terikat oleh firman Allah ya, maka saya tidak dapat dan tidak bisa menyangkali perkataan saya ya, then I cannot and will not recant ya, saya tidak bisa menyangkal dan tidak akan menyangkali perkataan saya karena ya tidak aman dan tidak benar ya untuk bertindak bertentangan dengan hati nurani. Here I stand. Di sini saya berdiri. Saya tidak bisa melakukan hal yang lain. Kiranya Tuhan menolong saya. Amin. Ini bukan perkataan orang fanatik. Ini perkataan orang yang sungguh-sungguh menyadari ya apa yang sedang dia itu bela. Ya, sehingga bersyukur ya, di sini kita melihat bagaimana reformasi ya dimulai dari seseorang yang sungguh-sungguh mengalami pembaruan budi, dan kekristenan ya juga boleh berkembang karena seorang Paulus itu yang boleh juga mengalami perubahan akal budi. Ya, sehingga pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Ya, dua hal ya secara singkat sebelum kita akan masuk dalam bagian berikut. Kalau saudara mau menjadi seseorang yang good thinker ya, dua hal yang sederhana. Yang pertama, saudara sudah diberikan kapasitas berpikir, apalagi mahasiswa. Ya, tidak mungkin tidak ada kapasitas berpikir. Ya, sehingga kalau saya mau menjadi orang yang pembaruan budi bagaimana? Ya sederhana, ya pakailah kapasitas berpikir saudara. Dan salah satunya adalah coba belajar untuk mengapresiasi, jangan hanya mengkonsumsi. Mungkin satu kali ya kita bikin satu pembinaan mengenai bagaimana mengapresiasi, bukan cuma mengkonsumsi. Ya kan hari ini ya dunia mendorong saudara untuk konsumtif, betul ya. Film ini selesai, saudara ke film berikut, lagu ini selesai, lagu berikut, seterusnya begitu. Tren ini selesai, tren berikut, restoran ini selesai, restoran berikut, satu viral, selesai viral yang berikut. Ya, sehingga saudara didorong untuk ikut mengkonsumsi tanpa mikir. Itu dunia hari ini, itu budaya pop. Budaya pop itu mempunyai dua ciri. Saudara mesti bisa cepat senang, begitu ya. Sekaligus ya, yang kedua, saudara mesti bisa cepat bosen. Kenapa? Ya karena kalau saudara cepat senang dan gak cepat bosen, yang baru itu gak laku. Ya, sehingga pop, budaya pop itu selalu mempunyai dua ciri. Saudara mesti cepat senang, kok enak ya, familiar. Sekaligus juga setelah saudara dengar beberapa kali, bosen. Film melihat sekali, bosen. Ya karena kalau saudara lihat film yang sama berkali-kali, film berikut yang nonton ini siapa ini? Ya, sehingga budaya pop selalu saudara cepat senang, saudara cepat bosen. Sehingga hari ini, apalagi hari ini ya, budaya selfie ya, itu membuat kita tidak bisa mengapresiasi. Ya, pada waktu sekali saya berkesempatan ya ke Museum Madame Tussauds, yaitu yang museum yang dengan lilin ya, membuat tiruan orang begitu ya, mirip sekali. Saya perhatikan orang-orang apakah mengapresiasi, padahal di depan itu sudah ada petunjuk. Ya itu setiap rambut dibuatnya bagaimana, orang-orang nggak peduli. Yang penting, wah ini patungnya siapa begitu ya, Jackie Chan, selfie. Saya sudah selfie sama patungnya Jackie Chan gitu ya. Saya sudah selfie sama patungnya Obama. Sudah itu. Ya tidak mengapresiasi, kita tidak bisa bertumbuh.
Sehingga kalau mau melatih akal budi ya, kita mesti belajar bagaimana mengapresiasi. Dan yang kedua ya, saudara mesti belajar untuk memahami. Ya, bukan cuma lagi membaca atau menghafal Alkitab, tapi belajar untuk bisa memahami ya kebenaran firman Tuhan, memahami apa yang diberikan kepada saudara. Sehingga melalui dua latihan ini ya, harap kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang lebih diperbaharui lagi secara akal budi. Ya, bukan menjadi orang Kristen yang hanya sekedar amin, amin, dan amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang boleh kami pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Biarlah kiranya ya Tuhan boleh menolong kami. Kami bersyukur untuk akal budi yang Tuhan berikan kepada kami. Ajar kami untuk boleh memakainya. Ajar kami boleh mengasihi Tuhan bukan hanya dengan segenap perasaan kami, tapi juga dengan segenap hati kami, dengan segenap akal budi kami. Ya, terima kasih ya Tuhan, suara manusia sudah berlalu. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh terus berbicara kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan kalau ada yang mau bertanya ya, silakan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, karena seringkali saya tidak menolak sih kalau ada setelah acara ini selesai orang bertanya. Tetapi kalau saudara bertanya sekarang, maka ketika saya menjawab itu menjadi berkat bagi yang lain, begitu ya, bukan hanya menjadi berkat bagi yang bertanya. Karena jikalau ada hal yang kita perlu tahu, biasanya orang lain juga perlu tahu. Sehingga silakan kalau andai kata ada hal-hal yang mau ditanyakan. Tidak ada ya? Sudah mengerti kelihatannya. Nah kalau begitu saya kembalikan. Sorry saya tidak kelihatan. Ya, ada di sini. Ya, bagaimana menjadi orang good thinker untuk orang-orang desa atau pedalaman yang setiap hari dipikirkan mayoritas untuk memenuhi kebutuhan primer seperti makan dan lain-lain. Ya, sehingga saudara menarik sekali ya. Baru tadi pagi, ya saya sebelum kesini ada retreat katekisasi ya di pusat gitu ya. Dan salah satu yang mengisi itu juga adalah Pak Tama. Dan Pak Tama cerita ya pada waktu dia memulai PA gitu ya di GRI Depok, yaitu yang pertama kali yang ikut 3 orang. 1 ibu-ibu lulusan SMA, 2 bapak-bapak itu dokter. Ya kira-kira menurut saudara ya, setelah sekian waktu dari ketiga orang ini, yang kemungkinan lolos, yang kemungkinan terus itu yang mana? Ya meskipun kalau dari cara saya nanya sudah ketebak sih gitu ya. Jadi yang ternyata ya yang bertahan dari 3 orang ini adalah yang ibu-ibu. Kenapa? Ketika 2 orang itu ditanya kok tidak ikut lagi PA, saya tidak bisa ngerti loh artinya apa. Ya tapi herannya ya yang ibu-ibu itu bisa mengerti. Ya sehingga ini pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana bisa menjadi good thinker padahal setiap hari mesti mikir makan? Bisa. Ya, dan bukan cuma contoh sehari-hari bisa. Di dalam Alkitab ada satu contoh yang sangat baik. Ya kira-kira menurut saudara ya, siapa di dalam Alkitab good thinker yang mirip dengan contoh tadi? Ada enggak ya? Kalau Paulus kan dia sebelum bertobat dia orang Farisi ya. Mungkin dia seperti yang dokter tadi. Tapi di dalam Alkitab ya, siapa ya yang kira-kira seperti ibu-ibu tadi, yang very simple gitu ya, tetapi seorang good thinker? Ada yang mau coba sebut nama? Kira-kira siapa di dalam Alkitab? Seorang perempuan ini. Siapa? Janda miskin. Ada yang lebih bahkan daripada janda miskin. Kok janda miskin itu mungkin contoh iman ya. Dia uang terbatas, tapi mesti memberikan persembahan kepada Tuhan gitu ya. Ini contoh mikir. Ayo. Ya padahal hari ini kan seringkali dikatakan, wah kalau yang suka mikir laki. Ya kalau perempuan seringkali emosional. Enggak loh. Ya itu kata dunia ini. Ya kan dalam Alkitab ya salah seorang thinker yang khususnya saya pribadi saya sangat kagumi. Itu seorang wanita yang sangat sederhana. Ada yang mau coba? Siapa? Bunda Maria. Lihat ya, coba perhatikan, lihat kalau nggak percaya, masa sih? Lihat Lukas pasal yang kedua. Ya perhatikan Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-49 ya sampai ayat yang ke-51.
Ya, Lukas pasal kedua 49 sampai 51. Saya bacakan ya, perhatikan baik-baik kenapa saya mengatakan Maria ibu Yesus adalah salah satu teladan good thinker. Ya, Yesus ini cerita terkenal ya, Yesus di bait suci yang semua saudara tahu itu ya. Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ayat yang ke-50 dikatakan, mereka tidak ngerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Ya, Yusuf dan Maria bukan profesor-profesor, anaknya ngomong apa gitu ya, mereka tidak ngerti. Tapi terus kenapa Pak Maria tidak ngerti kok disebut sebagai good thinker? Ayat 51. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Mikir. Gitu ya. Ini Maria. Ya, dia bukan profesor. Pada waktu itu Yesus mengatakan, "Apakah kamu tidak tahu kalau aku mesti tinggal dalam rumah Bapakku?" Kalau saya boleh mendramatisirkannya ya, Maria beneran mikir dalam hatinya, gak ngerti loh nak, kamu tuh ngomong apa nak gitu ya. Bapakmu kan ya kami ini, bapak ibumu, maksudmu apa? Tapi kenapa saya mengatakan Maria good thinker? Ya karena begitu dia gak ngerti, lu ngomong apa sih? Saya ini cuma petani kok gitu ya, gak ngerti ngapain teologi, yang penting pokoknya makan. Enggak loh. Ya Maria ya, itu pada waktu Maria adalah seseorang yang usianya ketika dia menikah pada waktu itu ya, itu sekitar umur 12 tahun. Ya, jadi pada waktu itu ya seorang perempuan menikah itu sekitar umur 12 tahun. Yesus pada waktu berusia berapa di sini? 8 tahun ya, berarti Maria usia 20 tahun. Ya seorang perempuan desa dan bukan R.A. Kartini. Ya, tetapi yang kita belajar dari Maria ya, dia tidak ngerti, dia simpen di dalam hati dan bukan cuma sekali loh. Ya ketika dia bawa Yesus bayi ya ke bait suci, ya Simeon mengatakan apa? Pedang akan menusuk dalam hatimu. Dia juga tidak ngerti itu. Apa pedang menusuk dalam hati? Tapi ya kembali ya, ibunya menyimpan dalam hatinya. Sehingga pada waktu Yesus itu disalib, muridnya yang laki-laki itu lari ya. Maria bisa bertahan. Kenapa? Karena waktu itu dia ngerti. Gitu ya, dia ngerti, oh ini yang dikatakan oleh Simeon, pedang akan menembus hatimu. Jadi jelas ya, tidak harus seseorang itu yang bisa kuliah, yang bisa menjadi good thinker. Seorang yang sederhana juga bisa menjadi seorang good thinker. Terima kasih pertanyaannya, silakan kalau masih ada pertanyaan yang lain. Ya, saat ini pemikiran kita dipengaruhi oleh free thinker di media sosial seperti YouTube, TikTok. Lalu free thinker tersebut tidak merasa free thinker tapi good thinker. Bagaimana menghadapi derasnya informasi di media sosial tersebut? Saudara, sebenarnya sederhana loh. Kalau kita benar-benar mau mikir sedikit aja. Ya, saya kasih sebuah contoh ya. Misalnya ya, nanti saudara sudah berkeluarga, saudara punya anak. Gitu ya. Ya, sehingga nanti kalau saudara ngajari anak saudara misalnya ya mengenai hukum fisika. Guru fisikanya ngajarnya lain. Anak saudara lebih percaya guru fisika ketimbang saudara. Saudara sakit hati tidak? Ya, apakah saya pindahkan anak saya karena guru fisikanya mengatakan A padahal saya B? Saudara sakit hati tidak? Hah? Enggak ya, betul ya. Yang saudara sakit hati itu kalau saudara ngomong A, terus teman anak saudara yang baru remaja itu ngomong B, dan anak saudara percaya sama temannya. Ya, itu yang saudara khawatir. Pertanyaan saya hari ini ya, orang Kristen terombang-ambing, apalagi saudara dalam konteks GRI ya. Saudara terombang-ambing karena saya ngomong A, Pak Elvis ngomong B, terus Pak Ivan ngomong C, terus Pak Jimmy ngomong D. Ya, atau saya Pak Elvis, Pak Ivan, Pak Jimmy ngomong A, saudara buka TikTok, yang TikToknya ngomong B. Yang buat saudara goncang yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Ya, sehingga kalau saya ngomong A, Pak Elvis ngomong B, Pak Ivan ngomong C, Pak Jimmy ngomong D, saudara bingung, itu yang salah siapa? Ya Pak Hendri lah gitu ya. Tapi kalau kita semua sama ya, saudara gara-gara lihat TikTok terus saudara bingung, yang salah siapa? Ya itu, harusnya tidak sulit. Amin ya. Ya gitu, begitu kita coba pikir sedikit gitu ya. Ini yang ngomong TikTok tadi dikatakan ya, sekolah di mana? Yang menjadi masalah ya kita seperti tadi ya. Mama ngomong A, temen ngomong gak apa-apa kok, merokok gak apa-apa, salah itu mamamu kuno. Saudara percaya temen. Nah itu yang akhirnya membuat kita menjadi kacau. Ya, sehingga bersyukur ya kita di GRI seharusnya ya kita mempunyai pengajaran yang baik. Sehingga tadi sebetulnya ya, kalau saudara sungguh-sungguh mengerti ya, even bahan katekisasi GRI
Ya kan saudara mestinya kalau sudah jadi anggota, sudah pernah ikut katekisasi, tapi saudara sejauh mana saudara bukan cuma sekedar membaca, tapi mengerti bahan katekisasi GRII saja. Saudara ngerti saja gitu ya, itu sudah akan membuat saudara tidak akan gampang bisa dikacaukan. Ya jadi puji Tuhan, ya Tuhan melalui gerejanya sebetulnya sudah menyediakan perlengkapan untuk jemaatnya supaya tidak mudah diombang-ambingkan, mau YouTube lah, mau Instagram atau TikTok. Oke? Apakah masih ada yang lain? Sudah ya? Baik, kalau sudah terima kasih untuk semua yang respon yang diberikan. Saya kembalikan, oh masih ada? Oh baik-baik. Ini banyak yang menyusul ya. Saya penasaran kenapa Alkitab tidak dinyatakan dengan sangat sederhana. Sehingga kita harus menjadi good thinker yang benar-benar good. Ya, sehingga banyak penafsiran yang bermacam-macam dan banyak alternatif. Saudara, bedakan antara jelas dengan mudah. Alkitab itu sederhana. Tapi sederhana itu tidak mudah. Nah ini seringkali kita pikir ya, sederhana itu sama dengan mudah. Tidak, enggak. Ya sehingga pernah satu kali ya, seorang anak buta huruf itu dikasih iPad, gitu ya, dikasih iPad, pingin dilihat, ya iPad ini sama dia diapakan ya, dipukul-pukulkan temennya, ya atau dimakan atau diapakan gitu ya. Ada yang tahu iPad ya? Kira-kira menurut saudara ya, anak buta huruf dikasih iPad dia bakal ngapain gitu? Ya dia lihat-lihat, terus sudah tahu iPad ya, itu kan desainnya very simple. Ya sehingga saudara lihat layar, di bawah ada satu kayak tombol, gitu ya, sehingga anak itu secara instingtif tekan tombol itu, dan begitu tombol itu ditekan kan cuma satu gitu. Ya iPad itu kan very simple, begitu tombol itu ditekan kan langsung keluar pup aplikasi-aplikasinya. Ya dan di aplikasinya itu kan ada gambarnya, ada yang gambar kucing lah, ada yang apa, dan aplikasinya itu kan bisa gerak kalau iPad. Ya, sehingga dia secara instingtif tekan ikon yang dia gambar kucing itu, ternyata keluar game. Ya, terus kan di sana dia gerak-gerakan, dia bisa main. Ya, sehingga yang buat iPad itu sampai nangis gitu ya. Lihat anak buta huruf bisa mengerti iPad. Very simple, tapi permisi tanya, begitu ya. Yang buat iPad simple gitu gampang atau susah? Susah. Ya, jadi saudara, Alkitab itu jelas. Tetapi jelas tidak sama dengan mudah. Ya sehingga kalau kita mau mengambil waktu untuk mengerti, ya kita akan mengerti. Ya tetapi kalau kita pokoknya baca bisa ngerti, ya enggak. Ya karena di dalam hal dunia ini ya, hal yang sederhana itu memerlukan effort untuk bagaimana kita mengertinya. Dan sebetulnya ya, kalau kita sungguh-sungguh mau belajar, kalau kita mempunyai hati seperti Paulus, ya tidak kemudian memutuskan sendiri, tetapi mau bertanya begitu ya. Harusnya penafsiran tidak akan sebanyak sekarang. Ya kenapa hari ini penafsiran banyak? Bukan karena Alkitab tidak jelas, tetapi karena banyak orang Kristen mempunyai jiwa yang free thinker. Ini perlu dibedakan begitu. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Silakan kalau ada kata masih ada. Kalau ada yang mau tanya langsung juga boleh ya, tidak harus melalui slide sebetulnya. Sudah ya? Baik, kalau sudah saya kembalikan kepada Pak Elvis untuk boleh memberikan pengumuman terakhir juga menutup di dalam doa. Terima kasih sekali lagi untuk semua perhatiannya, Tuhan memberkati.